semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di video reaction saya kali ini guys. Oke, mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. Kekuatan TNI makin diperhitungkan dunia. Seberapa kuat militer Indonesia di tahun 2026. So jangan lama lagi, mari sama tengok video ini. Let's go. Halo Studio Lovers, Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Lebih dari 17.000 pulau membentang dari Sabang hingga Merauke, berada tepat di persilangan dua samudra dan dua benua. Posisi geografis ini menjadikan Indonesia bukan hanya jalur perdagangan global, tetapi juga titik strategis yang selalu diperhitungkan dalam peta geopolitik dan militer dunia. Dalam kondisi seperti ini, satu pertanyaan kerap muncul, bukan hanya di dalam negeri, tetapi juga di kalangan analis pertahanan internasional. Seberapa kuat sebenarnya militer Indonesia? Dan jika konflik berskala besar benar-benar terjadi, negara mana yang secara realistis mampu mengalahkannya? Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut, jangan lupa ya untuk menekan tombol subscribe, aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Untuk memahami posisi Indonesia, kita perlu melihat peta kekuatan militer global saat ini. Berdasarkan pemeringkatan Global Firepower tahun 2025, Indonesia berada di peringkat ke-13 dunia dari 145 negara. Skor kekuatan militernya atau Power Index tercatat di angka 0,2557. Peringkat ini menempatkan Indonesia di atas sejumlah negara yang selama ini dikenal memiliki kekuatan militer mapan, seperti Jerman, Israel, Korea Utara, Vietnam, hingga Malaysia. Pemeringkatan tersebut tidak disusun secara sembarangan. Global Firepower menilai lebih dari 60 indikator, mulai dari jumlah personel, kekuatan alutsista darat, laut, dan udara, hingga faktor logistik, keuangan, industri pertahanan, serta kondisi geografis. Di kawasan Asia, Indonesia berada di jajaran 7 besar, dan di Asia Tenggara, Indonesia menempati posisi teratas. Fakta ini menegaskan bahwa Indonesia bukan sekedar kekuatan regional, melainkan middle power militer dengan daya gentar yang nyata. Namun, kekuatan militer tidak pernah hanya soal angka dan peringkat. Di balik setiap sistem senjata, ada manusia yang menjadi faktor penentu. Saat ini Indonesia memiliki lebih dari 400.000 personel militer aktif, didukung sekitar 280.000 personel paramiliter. Selain itu, melalui kebijakan komponen cadangan, Indonesia memiliki potensi mobilisasi hingga mendekati 1 juta personel apabila negara berada dalam kondisi darurat nasional. Yang membuat kekuatan TNI berbeda bukan hanya jumlah, melainkan doktrin pertahanannya. Indonesia menganut konsep pertahanan rakyat semesta. Artinya, jika perang terjadi, seluruh wilayah Nusantara berubah menjadi ruang pertahanan. Musuh tidak hanya berhadapan dengan tentara reguler, tetapi juga jarak, medan, logistik yang rumit, serta perlawanan berkepanjangan. Dalam sejarah militer modern, perang melawan negara dengan konsep ini hampir tidak pernah berakhir cepat atau murah. Di matra darat, TNI Angkatan Darat memang tidak dirancang untuk ekspedisi jauh keluar wilayah nasional. Fokus utamanya adalah mempertahankan kedaulatan negara. Indonesia memiliki ratusan tank tempur, ribuan kendaraan tempur lapis baja, artileri modern, serta satuan-satuan elit seperti Kopassus, Kostrad, dan pasukan Raider. Dalam skenario perang, kekuatan darat Indonesia akan sangat efektif ketika musuh memasuki wilayah Nusantara. Hutan tropis, pegunungan, wilayah pesisir hingga kota-kota padat penduduk justru menjadi keuntungan taktis bagi TNI. Sejarah menunjukkan bahkan militer paling modern sekalipun sering kesulitan menghadapi perang darat di medan seperti ini. Di udara, TNI Angkatan Udara memegang peran krusial. Saat ini Indonesia mengoperasikan ratusan pesawat, termasuk jet tempur F-16, Sukhoi Su-27 dan Su-30, serta berbagai pesawat pendukung.
Meski demikian, harus diakui bahwa Indonesia belum memiliki superioritas udara mutlak. Inilah yang melatar belakangi program modernisasi besar-besaran. Pengadaan jet tempur Rafale, keterlibatan dalam pengembangan KF-21, peningkatan sistem radar nasional, serta penguatan pertahanan udara berbasis darat menunjukkan satu kesadaran strategis. Indonesia memahami bahwa penguasaan udara adalah kunci utama dalam menjaga kedaulatan di era perang modern. Jika ada satu matra yang menjadi tulang punggung pertahanan Indonesia, maka jawabannya adalah laut. TNI Angkatan Laut mengoperasikan ratusan kapal perang, mulai dari kapal patroli, fregat, korvet, hingga kapal selam. Berdasarkan World Directory of Modern Military Warships 2025, Indonesia tercatat sebagai salah satu negara dengan jumlah kapal perang terbanyak di dunia, menempatkannya di jajaran 4 besar secara kuantitas. Bagi Indonesia, laut bukan sekedar wilayah, melainkan benteng alami. Selat Malaka, Sunda, Lombok dan Makassar adalah jalur vital perdagangan global. Menguasai Indonesia berarti menguasai arteri ekonomi dunia, dan itu adalah risiko strategis yang tidak bisa diambil sembarang negara. Lalu, bagaimana dengan pertanyaan paling krusial? Siapa yang secara realistis mampu mengalahkan Indonesia? Secara teori, Amerika Serikat memiliki kemampuan militer untuk melakukannya. Namun biaya politik, ekonomi, dan militernya akan sangat besar. China sering disebut sebagai tantangan paling realistis karena kekuatan laut dan misilnya. Namun perang terbuka dengan Indonesia justru berpotensi mengganggu jalur perdagangan China sendiri. Negara-negara lain seperti Rusia, Jepang, Australia, atau India tidak memiliki kemampuan untuk menaklukkan Indonesia secara sepihak. Satu-satunya skenario yang masuk akal adalah konflik besar yang melibatkan koalisi multinasional, dan bahkan dalam kondisi tersebut, perang tidak akan singkat. Pada akhirnya, Indonesia bukan negara agresor. TNI dibangun bukan untuk menaklukkan negara lain, melainkan untuk memastikan bahwa setiap ancaman akan berpikir berkali-kali sebelum mengambil langkah. Kekuatan militer Indonesia tidak selalu tentang siapa yang paling kuat, tetapi tentang siapa yang paling sulit ditaklukkan. Maka pertanyaannya bukan lagi siapa yang bisa mengalahkan Indonesia, melainkan satu hal yang jauh lebih penting. Siapa yang benar-benar siap membayar harga yang harus dibayar untuk mencobanya? Jangan lupa ya, terus dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke guys, itu tadi ya videonya ini. Jadi memang semakin hari itu semakin ini gitu kan, semakin banyak upgrade-nya gitu kan, baik itu dari alutsistanya juga gitu kan, yang banyak sudah upgrade gitu, alutsista militer Indonesia, bahkan posisinya juga antara yang terbaik gitu ya di dunia, itu top 15. Oke, di Asia itu top 10, dan juga di Asia Tenggara ya peringkat pertama gitu kan, militer Indonesia. Jadi ya memang sangat berkembang pesat gitu kan, militer Indonesia ini. Oke, so terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share ya. Kita bertemu lagi di video reaction saya yang seterusnya. Assalamualaikum.